Halo, gimana anak-anak? Hari ini pasti anak-anak semangat ya Miss Evi. Nah, Miss Rita di hari ini mau menyapa anak-anak bersama dengan Miss Evi juga Miss Ulan. Miss Ulan. Nah, anak-anak, ini sudah di awal bulan. Bulan apa Miss Evi? Bulan Juni, Di Miss. awal bulan Juni. Biasanya kalau di awal bulan kita akan mengikuti kebaktian. Nah, anak-anak, kebaktiannya pasti akan mendapatkan apa kalau anak-anak ikut kebaktian Miss Evi? Akan dapat berkat, Miss. Betul, anak-anak akan dapat berkat, tambah sukacita juga ya Miss. Nah, Miss Rita sama Miss Ulan mau mengajak anak-anak untuk mengikuti kebaktian awal bulan Juni. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, kita semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tidak usah ditirukan ya, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan bulan yang baru buat kami. Dan saat ini Tuhan, di awal bulan Juni ini, kami mau mengawali bulan ini bersama dengan Engkau. Saat ini Bapa, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, berikan sukacita buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Miss Evi, kita Ya. ajak anak-anak bangkit berdiri ya. Oke, Miss. Kita mau nyanyikan Mata Tuhan Melihat. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan itu selalu melihat anak-anaknya loh, Iya, Miss. Miss. Dia tahu anak-anaknya sedang sekarang memuji Tuhan. Iya. Biar semakin semangat, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu lagi. Judulnya Peduli Itu Tanda Kasih. Wah, lagu baru ya, Miss? Baru. Iya, kita baca sama-sama ya. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Coba
Tuhan Iya. Miss. Miss. Nah, sebentar lagi kita mau apa? Kita akan mendengarkan cerita, Miss. Iya. Tapi kita mau anak-anak suruh duduk dulu ya, Oh, Miss. iya. Kita disuruh duduk, Iya. Miss. Anak-anak duduk yang manis ya, Miss. Hari ini siapa Miss yang mau cerita? Yang akan bercerita adalah Miss Chris. Kita panggil Anak-anak, sama-sama ya. Kita panggil. Oke. 1, 2, 3. Miss Grace. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Iya, kita tadi sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Sikap doa yang baik, kita akan berdoa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah menikmati pujian, dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami dan Tuhan akan memberikan kepada kami pemahaman sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita Esther. Nah, kita akan mendengarkan ceritanya, kita akan melihat, nanti kita akan tahu siapa Ratu Esther itu, yaitu ratu yang hebat, dia pemberani, dia sangat luar biasa. Nah, nanti anak-anak bisa lihat ya. Di suatu hari, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahasiveros, dia memiliki satu pejabat yang bernama Haman. Nah, Haman ini memiliki suatu rencana yang buruk. Nah, bahwa Haman ini kepingin mencelakai Mordekai. Kenapa dia mau mencelakai Mordekai? Karena Haman ini dia sudah dikasih jabatan sama Raja Ahasiveros, dia ingin dihormati. Karena setiap orang pada waktu Haman ini datang, banyak orang yang menyembah dan sujud. Sedangkan Mordekai ini tidak mau. Dan disitulah si Haman ingin mencelakai Mordekai dengan bangsa Yahudinya. Pengawal, kemarilah. Nah, para pengawal, dengarkanlah aku. Orang Yahudi, teman Raja Ahasiveros itu, tidak mau sujud kepadaku. Maka aku akan memusnahkan semua orang Yahudi itu. Siap, laksanakan. Nah, anak-anak, suatu saat di kerajaan itu Raja Ahasiveros, dia memanggil Mordekai sebagai sahabatnya ini datang ke kerajaannya. Apa ya yang terjadi? Hai Mordekai. Ya, Tuanku Raja. Senang melihatmu. Tuanku Raja, Ya, aku ingin menyampaikan kepadamu bahwa di kerajaan ini ada beberapa orang yang tersebar. Dan mereka semua ada yang mau tidak taat pada peraturan kerajaan ini, Raja. Apa yang bisa aku bantu, Haman? Berikan aku surat dan materainya, maka aku akan memusnahkan mereka. Baiklah, akan aku berikan. Terima kasih, Raja. saat Mordekai mendengar dari rencana Haman yang disampaikan ke Raja Ahasiveros, Mordekai mulai berpikir dan dia merasa sedih dan takut. Akhirnya dia datang ke rumahnya Ratu Esther. Namun di rumah Ratu Esther tidak bisa dia bertemu secara langsung. Dia harus menemui pengawalnya Ratu Esther. Dan dari jarak jauh Ratu Esther berbicara kepada Mordekai. Paman Mordekai, aku berkata kepadamu dan semua orang Yahudi, aku minta untuk kalian berpuasa dan berdoa ketika aku menghadap raja. Karena aku tidak boleh menghadap raja jika raja tidak berkenan untuk hadir. Tapi baiklah, aku akan menghadap raja. Jika raja berkenan, dia akan mengulurkan tongkatnya kepadaku. Dan bila raja tidak berkenan, matilah aku. Setelah Mordekai pulang dari rumah Esther, Ratu Esther tadi minta untuk 3 hari untuk berdoa dan puasa. Di mana Ratu Esther ingin dia memiliki keberanian untuk bisa datang ke kerajaan.
Dan di peraturan itu, di kerajaan adalah dikatakan bahwa kalau raja tidak berkenan untuk orang itu datang menghadap dia, maka hukumannya adalah mati. Sedangkan Ratu Ester ini, dia sudah tahu aturan itu. Dan dia memberanikan diri untuk datang ke kerajaan untuk menghadap Raja Ahasveros. Nah, ternyata Ratu Ester diterima oleh Raja Ahasveros. Dan Ratu Ester menyampaikan rencananya, yaitu mengundang Raja Ahasveros untuk datang ke rumahnya. Dan dia pun juga ingin mengabari sama Haman untuk bisa hadir di perjamuan itu. Sehingga pada waktu perjamuan itu, apa yang terjadi ya? Terima kasih Tuanku Raja, sudah berkenan hadir di rumahku. Hai Haman. Baik Tuanku Raja. Ada apa Ratuku Ester engkau mengundang kemari? Tuanku Raja, bangsaku akan dimusnahkan orang, dan aku tidak bisa hidup tanpa mereka dan saudara-saudaraku. Tolong hentikanlah ini Tuanku Raja. Siapa yang akan menghancurkan bangsa dan saudaramu, Ratuku? Ini dia Tuanku Raja. Ampuni aku, Raja. Pengawal, Jangan bawa bawa aku. Haman. Jangan Bawa bawa ia ke hukuman. Ampuni aku, Raja. Bawa dia. Ampuni aku. Nah, anak-anak, akhir cerita tadi adalah si Haman dibawa sama pengawalnya ke tiang penghukuman. Dan akhirnya Mordekai bersama dengan bangsa Yahudi terbebas. Mereka bersuka cita bersama dengan Ratu Ester. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil pelajarannya, yaitu bahwa kita seperti Ratu Ester ini, dia mengasihi oleh bangsanya dan Mordekai. Dan dia memiliki keberanian untuk datang ke Raja Ahasveros. Meskipun di peraturan tadi dikatakan bahwa tidak dipanggil raja, maka akan ada hukumannya kalau raja tidak berkenan adalah mati. Tapi Ratu Ester tadi memiliki keberanian karena dia mengasihi bangsa Yahudi dan juga saudaranya Mordekai. Nah, Ratu Ester ini bisa jadi contoh loh buat kita juga. Anak-anak juga bisa mencontohnya. Kita bisa menjadi Ratu Ester. Kita mencontohnya dengan kita mengasihi sekitar kita. Kita bisa melihat di sekeliling kita. Kita saling mengasihi. Baik kepada orang tua di sekitar rumah kita. Ataupun kepada teman-teman dan sekeliling di sekitar rumah kita. Nah, itu anak-anak. Kita mau kan jadi Ratu Ester yang mengasihi banyak orang? Iya, pasti kita mau mengasihi oleh banyak orang. Supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Itu anak-anak cerita kita hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir cerita kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita tentang Ratu Ester yang saat ini sudah kami dengar, kami lihat. Dan biarlah Tuhan kami memiliki kasih yang sungguh-sungguh bisa kami berikan kepada setiap orang di sekitar kita. Tuhan berkati kami dan Tuhan melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali.